Jika kalian suka dengan berita ini tolong selalu support channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan pesan di komen ya. Salam bahagia sahabat online. Pertemuan di rumah Jokowi dan harapan baru. Pagi itu terasa berbeda bagi Farel Prayoga. Udara di Solo sejuk menyentuh kulit, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri di depan sebuah rumah yang sederhana namun penuh wibawa. Rumah pribadi Presiden Joko Widodo. Bukan istana megah, melainkan kediaman hangat tempat asal seorang pemimpin yang begitu dicintainya. Didampingi oleh Om Rais, sosok yang kini menjadi ayah angkatnya, Farel melangkah dengan langkah hati-hati. Rasa grogi tak bisa disembunyikan. Di dalam rumah itu, seorang pria dengan senyum khas telah menunggu. Bukan sebagai presiden, tapi sebagai seorang bapak bangsa yang ingin mendengar cerita seorang anak bernama Farel. Begitu pintu terbuka, Jokowi menyambut dengan senyum hangat. Ia mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam sederhana, jauh dari kesan formal. "Ayo masuk, nak," ucapnya sambil menepuk pundak Farel. Anak itu tak kuasa menahan haru. Ia menunduk hormat dan tersenyum kecil. Di ruang tamu yang hangat, Farel duduk di sofa coklat tua. Tangannya menggenggam erat tangan Om Rais. Jokowi duduk di hadapan mereka. Tidak ada jarak, tidak ada protokol yang membatasi. Hanya percakapan dari hati ke hati. Farel mulai menceritakan perjalanan hidupnya. Tentang masa kecil yang berat. Ayah kandung yang tersandung kasus judi online dan kini di penjara. Ibu kandung yang pergi entah kemana. Dan kehidupan bersama ibu tiri yang tak selalu mudah. Jokowi mendengarkan dengan seksama. Matanya tajam namun penuh empati. Ia tak memotong sedikit pun cerita Farel. Membiarkan anak itu meluapkan perasaannya. Ketika Farel menyebut Om Rais sebagai ayah angkat yang kini menaunginya, mata Jokowi berkaca-kaca. "Anak sepertimu layak mendapatkan pelindung yang baik," kata Jokowi, menatap Om Rais dengan hormat. "Terima kasih sudah merawat Farel." Om Rais hanya tersenyum kecil. "Saya hanya mengikuti kata hati saya, Pak. Anak ini terlalu kuat untuk dibiarkan berjuang sendiri." Jokowi lalu menggenggam tangan Farel. "Kamu harus terus kuat, jangan biarkan masa lalu menenggelamkan masa depanmu." Kata-kata itu seperti air sejuk bagi hati Farel. Ia mengangguk dengan mata yang mulai memerah. Percakapan itu berlanjut dalam tawa kecil, cerita ringan, dan candaan. Jokowi bahkan sempat memutar ulang video Farel saat menyanyi di acara kenegaraan dulu. "Lagu kamu bikin saya semangat waktu kerja," ujar Jokowi sambil tertawa. Di akhir pertemuan, Jokowi memberikan hadiah kecil, sebuah buku harian kulit dan pena bertuliskan, "Mimpimu berharga." Farel menerimanya dengan penuh hormat. Hadiah sederhana itu terasa lebih berharga dari apapun. Sebelum pamit, Jokowi memeluk Farel erat. "Jangan takut, kamu anak yang kuat." Pelukan itu menjadi momen paling berharga dalam hidup Farel. Sebuah pelukan yang meneguhkan bahwa dirinya tidak sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, Farel terdiam. Ia menatap keluar jendela mobil, sambil terus memegang buku harian pemberian Jokowi. Om Rais memecah keheningan. "Kamu bangga?" tanyanya lembut. Farel mengangguk pelan. "Aku merasa, dilihat, didengar." Setibanya di rumah, Farel disambut keluarga Om Rais dengan pelukan dan senyum hangat. Mereka bangga. Farel kini tidak lagi sekadar anak penyanyi dari Banyuwangi. Ia adalah simbol harapan yang tak pernah padam. Hari itu menjadi titik balik. Farel mulai menjalani hidup dengan perspektif baru. Ia tak lagi malu akan masa lalunya. Justru menjadikannya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Setiap malam, ia menulis di buku harian pemberian Jokowi. Ia mencatat semua rasa, semua impian, dan semua tekad. Pena itu menjadi saksi lahirnya semangat baru dari seorang anak yang dulu nyaris kehilangan harapan. Farel mulai lebih aktif menulis lagu-lagu baru. Ia tidak hanya menyanyikan kisah cinta atau kesedihan, tapi juga menyuarakan semangat, kebangkitan, dan mimpi anak-anak Indonesia. Nama Farel semakin dikenal bukan hanya karena suara emasnya, tapi karena kisah hidupnya yang menginspirasi. Ia diundang ke banyak tempat untuk menyemangati anak-anak lain yang pernah merasa sendiri, seperti dirinya dulu. Om Rais, sang ayah angkat, terus mendampinginya. Mereka tidak hanya berbagi panggung, tapi juga berbagi kehidupan. Ikatan mereka lebih kuat dari sekadar hubungan kerja.
Ini adalah keluarga sejati. Farel juga mulai terlibat dalam program-program sosial, termasuk mengunjungi sekolah-sekolah di pelosok dan menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk anak-anak kurang mampu. Di antara semua kesibukan itu, Farel tetap menyempatkan diri untuk belajar. Ia sadar, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih luas. Om Rais pun mendukung penuh, bahkan menyediakan guru privat untuknya. Saat malam tiba, Farel sering duduk di balkon rumah Om Rais, memandangi langit, dan membisikkan doa untuk orang-orang di masa lalunya. Ia tidak ingin menyimpan dendam, ia hanya ingin damai. Salah satu doanya selalu untuk ayah kandungnya yang kini di penjara. Ia tidak bisa menghapus luka, tapi ia bisa memilih untuk tidak mewarisinya. Buku harian itu kini hampir setengah terisi. Di halaman terakhir yang ditulis hari itu, Farel menulis kalimat sederhana namun dalam. Hari ini aku sadar, pelukan bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat. Luka yang mulai pulih, sejak pertemuannya dengan Presiden Jokowi di rumah pribadi di Solo. Hidup Farel berubah perlahan namun pasti. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya menyanyi demi bertahan hidup. Kini, ia tumbuh menjadi simbol harapan, kekuatan, dan kebangkitan. Media ramai memuat kisah inspiratifnya. Namun, bersamaan dengan itu, cerita masa lalunya kembali mencuat, tentang ayah kandungnya yang dipenjara karena judi online, dan tentang ibu tirinya, Siti Mujayanah, yang dituduh memanfaatkan dirinya demi uang. Farel tak bisa menghindari kenyataan itu, tapi kini, ia telah cukup kuat untuk tidak terpukul. Ia telah punya tempat bernaung yang hangat, keluarga baru yang mencintainya tanpa syarat, dan dunia yang mulai memberinya ruang untuk bicara. Om Rais menjadi orang pertama yang menenangkan Farel ketika isu-isu lama kembali muncul di internet. Dengan sabar, ia berkata, mereka hanya tahu setengah dari kisahmu. Biarkan waktu yang bicara. Di tengah sorotan publik, sebuah video klarifikasi muncul. Siti Mujayanah, ibu tiri Farel, akhirnya angkat bicara di depan media. Dalam video itu, ia duduk dengan wajah letih dan mata sembab, mencoba menjelaskan dari sudut pandangnya. Ia menyatakan bahwa selama ini ia merawat Farel dengan hati, bukan untuk uang. Bahwa ia sudah berusaha menjadi ibu sebaik mungkin walau bukan ibu kandung. Dan bahwa kesulitan ekonomi serta tekanan dari luar membuat segalanya menjadi rumit. Saya memang bukan sempurna, tapi saya tidak pernah berniat menyakiti anak itu, katanya pelan, menahan tangis. Video itu viral, sebagian netizen menghujatnya, sebagian lainnya mulai luluh. Tapi yang terpenting, Farel menyaksikan video itu dengan tenang. Tak ada kemarahan, tak ada dendam, hanya kesedihan yang menumpuk perlahan. Malam itu, setelah menonton klarifikasi itu bersama Om Rais, Farel hanya berkata, aku tidak benci dia. Tapi aku juga tidak bisa kembali. Om Rais mengangguk, tak perlu kembali, tapi kamu bisa memaafkan. Hari-hari berikutnya, Farel semakin rajin menulis lagu-lagu bertema keluarga dan ketabahan. Salah satu lagu yang ia tulis berjudul, Ibu yang Tak Bernama. Lagu itu menggambarkan kasih yang tak terucap, luka yang tak terlihat, dan cinta yang diam-diam tetap hidup. Ketika lagu itu dinyanyikan di sebuah acara amal, banyak penonton yang menangis. Termasuk beberapa artis dan tokoh nasional yang hadir saat itu. Lagu itu menjadi semacam pengakuan hati Farel, tanpa menyalahkan siapa-siapa. Farel tidak lagi membiarkan masa lalunya menjadi beban. Ia menjadikannya kekuatan. Bahkan saat wawancara di televisi, ia menyebut, kalau bukan karena masa lalu itu, saya tidak akan jadi sekuat ini. Om Rais bangga melihat anak angkatnya tumbuh menjadi sosok yang bijak. Ia sering bercerita kepada kerabat dan timnya tentang bagaimana Farel dulu hampir menyerah, dan kini bisa tersenyum di hadapan ribuan orang. Suatu sore, Farel menerima surat dari lapas tempat ayah kandungnya ditahan. Surat itu ditulis dengan tangan, penuh coretan dan kata-kata yang tidak rapi. Dalam surat itu, sang ayah meminta maaf dan mengaku menyesal. Ayah terlalu tenggelam dalam dunia yang salah. Maaf karena ayah tak bisa jadi pelindungmu saat kamu butuh. Tapi ayah bangga padamu, Le. Farel membaca surat itu berulang kali. Di akhir surat, sang ayah menuliskan, jangan buang waktumu untuk membenciku. Jalani hidupmu dengan hati tenang.
Surat itu tidak mengubah semuanya, tapi cukup untuk membuat hati Farel terasa sedikit lebih ringan. Ia membalas surat itu seminggu kemudian, dengan satu halaman penuh kata-kata sederhana namun jujur. Aku sudah maafkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari kita bisa duduk bareng lagi, tapi aku doakan ayah baik-baik saja di sana. Hari demi hari, Farel menjalani hidup yang lebih stabil. Ia tetap bernyanyi, tetap belajar, dan tetap menulis. Namun kini, setiap lagu dan karya yang ia buat punya makna yang dalam. Ia tak sekadar menjadi penyanyi, tapi menjadi penyembuh bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia juga mulai diajak terlibat dalam kampanye anti-judi online dan penyalahgunaan uang anak. Dalam salah satu kampanye, ia mengatakan, "Saya tahu rasanya kehilangan arah karena orang tua salah jalan. Tapi saya percaya kita bisa memilih jalan kita sendiri." Pernyataan itu mendapat tepuk tangan panjang. Anak-anak lain yang pernah mengalami luka serupa merasa terwakili. Di rumah Om Rais, kehidupan berjalan damai. Hubungan mereka seperti ayah dan anak kandung yang sudah saling memahami tanpa harus banyak kata. Mereka sering makan malam bersama, bercanda, dan sesekali bernostalgia tentang awal pertemuan mereka. Setiap kali Farel merasa sedih, Om Rais selalu punya cara untuk menghibur. Kadang lewat guyonan, kadang lewat pelukan hangat, yang paling sering, lewat diam yang penuh makna. Farel tahu, luka masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi setidaknya kini ia tak lagi berjalan sendiri. Ia punya tempat untuk pulang, dan orang yang benar-benar mencintainya. Dan malam itu, di depan buku hariannya yang mulai penuh, Farel menulis, "Kalau dulu aku bertahan karena terpaksa, sekarang aku hidup karena punya alasan." Rumah baru, hati yang baru. Pagi itu terasa tenang. Farel bangun dengan senyum kecil di wajahnya, ditemani aroma teh manis dari dapur dan kicauan burung di jendela. Di rumah Om Rais, pagi selalu dimulai dengan kebersamaan, makan sederhana, doa pendek, dan obrolan ringan yang membuat hati tenang. Kini, rumah itu tak lagi hanya menjadi tempat tinggal, tapi benar-benar menjadi rumah, tempat Farel bisa tertawa, menangis, dan bermimpi. Ia mulai menyebut Om Rais dengan sebutan ayah, tanpa ragu. Dan keluarga Om Rais pun menerimanya sepenuh hati, seperti darah daging sendiri. Setelah bertahun-tahun merasa seperti orang asing di rumah sendiri, Farel akhirnya tahu bagaimana rasanya benar-benar dicintai. Bukan karena uang, bukan karena nama, tapi karena dirinya apa adanya. Karirnya sebagai penyanyi berjalan baik, tapi Om Rais tak pernah mendorongnya berlebihan. "Kamu tetap, anak-anak," katanya suatu malam. "Jangan kehilangan masa remajamu hanya karena orang dewasa terlalu rakus." Farel bersyukur dikelilingi orang-orang yang benar-benar menjaga hatinya. Ia juga kembali duduk di bangku sekolah secara penuh. Meski sempat tertinggal, semangatnya untuk belajar kembali menyala. Ia bahkan mulai menyukai pelajaran sejarah dan menulis. Saat waktu luang, Farel sering pergi ke rumah teman-teman lamanya di Banyuwangi. Ia tak pernah melupakan asalnya. Ia sering menyumbang ke sekolah lamanya dan mengajak teman-teman bernyanyi bersama di lapangan kecil tempat ia dulu tampil. Salah satu guru lamanya bahkan berkata, "Farel bukan sekadar anak berbakat. Ia anak yang tahu caranya kembali." Media masih sesekali mengangkat kisahnya, tapi kini Farel sudah tak terlalu peduli dengan komentar buruk atau pujian berlebihan. Ia belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang sekadar sensasi. Yang membuat Farel semakin kuat adalah kehadiran anak-anak lain yang kini mengaguminya bukan sebagai artis, tapi sebagai kakak yang bisa jadi panutan. Ia sering menerima surat dari anak-anak seumurannya, yang menceritakan kisah hidup mereka dan bagaimana Farel memberi mereka semangat. Setiap surat ia baca dengan penuh haru. Beberapa bahkan ia jawab sendiri, dengan tulisan tangan dan stiker kecil di sampingnya. Ia tahu, satu kata penyemangat bisa jadi pelita bagi hati yang gelap. Om Rais semakin dekat dengannya. Kadang mereka berbicara sampai tengah malam di beranda, berbagi cerita tentang hidup, kehilangan, dan harapan. Hubungan mereka tak sekadar ayah dan anak, tapi seperti dua jiwa yang saling menyelamatkan. Siti Mujayanah, ibu tiri Farel, kini hidup lebih tenang setelah klarifikasi publiknya diterima sebagian masyarakat.
Ia tidak lagi muncul di media, tapi beberapa kali mengirim pesan lewat kerabat. Ia tak menuntut Farel kembali, hanya menyampaikan doa. Farel menghargai itu. Ia tidak lagi marah. Luka itu sudah ia jahit. Dan meskipun bekasnya tetap ada, ia memilih untuk berjalan ke depan. Ia pernah berencana menemui Siti secara langsung. Tapi Om Rais menasihatinya untuk menunggu waktu yang benar-benar tepat. Di bulan-bulan berikutnya, Farel terlibat dalam kampanye edukasi keuangan untuk anak muda. Ia menceritakan bagaimana uang bisa jadi bencana kalau tidak dijaga, dan bagaimana keluarganya dulu hancur karena keuangan yang tak terarah. Kampanye itu membuatnya semakin dikenal bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai sosok muda yang berpikir dewasa. Banyak orang mulai menyebutnya sebagai anak revolusi sunyi, julukan dari seorang jurnalis senior yang menulis panjang lebar tentang perjuangannya. Farel juga sempat kembali bertemu Pak Jokowi dalam sebuah acara budaya di Solo. Kali ini pertemuan itu bukan di rumah, tapi di depan banyak orang. Pak Jokowi memeluk Farel di panggung dan berbisik, "Saya bangga padamu." Tepuk tangan panjang memenuhi aula. Tapi bagi Farel, yang lebih berarti adalah kalimat bisik itu. Kalimat yang membuatnya yakin bahwa apa yang ia perjuangkan tidak sia-sia. Hubungan Farel dengan sang ayah kandung tetap terbatas melalui surat. Tapi dari surat-surat itu, Farel melihat bahwa ayahnya kini lebih tenang dan bertobat. Kadang Farel mengirimkan buku bacaan dan doa dalam amplop kecil. Ia tidak berharap ayahnya keluar dan segalanya langsung pulih. Tapi ia percaya bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk menyembuhkan diri sendiri. Ketika ulang tahunnya tiba, Farel merayakannya dengan sederhana di rumah Om Rais. Tidak ada pesta besar, hanya makan malam, kue coklat buatan sendiri, dan doa bersama. Tapi malam itu terasa jauh lebih berarti dari ulang tahun sebelumnya. Om Rais memberikan hadiah spesial, gitar kayu yang diukir nama Farel di bagian belakangnya, dan selembar surat tulisan tangan yang mengatakan, "Terima kasih sudah percaya padaku menjadi ayahmu." Farel memeluk Om Rais lama sekali. Air matanya tumpah. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. Ia tahu, hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi ia telah melalui badai dan kini berdiri di tanah yang lebih kokoh. Di akhir malam, Farel duduk sendiri di kamar. Ia membuka buku harian dari Jokowi yang kini hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis dengan hati ringan, "Aku sudah sampai di tempat di mana aku tidak lagi takut melihat ke belakang. Karena dari belakang itulah aku tahu betapa berharganya yang aku miliki hari ini." Mimpi yang tidak lagi sendiri. Minggu pagi itu, langit begitu cerah. Farel duduk di beranda rumah Om Rais, dengan gitar di pangkuan dan segelas susu hangat di meja kecil sebelahnya. Hari itu, tak ada jadwal manggung, tak ada wawancara, tak ada media. Hanya hari biasa di rumah yang luar biasa baginya. Ia memetik gitar pelan, menyusun nada-nada yang entah sejak kapan terbentuk dalam pikirannya. Lagu itu belum punya lirik, tapi melodinya penuh keteduhan. Seperti hidupnya kini, tak gaduh lagi, tak bergemuruh, hanya tenang. Om Rais datang membawa 2 roti bakar dan tersenyum melihat Farel yang sudah bangun lebih pagi dari biasanya. "Bikin lagu baru?" tanyanya sambil duduk di sebelah. Farel mengangguk, "Aku lagi bikin lagu buat anak-anak di panti asuhan kemarin. Mereka bilang pengen lagu tentang keluarga yang gak harus sempurna, tapi tetap bisa bahagia." Om Rais menatap anak itu dengan penuh bangga. Farel memang berubah. Dari anak yang dulu hanya bernyanyi karena kebutuhan, kini menjadi sosok yang bernyanyi karena misi. Di minggu itu, Farel dan timnya mengadakan kunjungan ke 3 kota untuk program sosial yang ia rintis sendiri. Program itu dinamai Langkah Kecil, Harapan Besar. Isinya adalah motivasi, donasi alat sekolah, dan konser mini untuk anak-anak jalanan dan panti. Dalam setiap kunjungan, Farel tak hanya bernyanyi. Ia bercerita tentang bagaimana ia dulu juga merasa tak punya siapa-siapa, tentang perasaan malu, takut, dan ingin menyerah, dan bagaimana satu pelukan bisa menyelamatkan seluruh hidupnya. Kisahnya menggugah banyak orang, tak sedikit yang menangis. Bahkan para guru dan pengasuh panti. Mereka melihat bukan hanya seorang artis, tapi seorang anak yang benar-benar mengerti luka anak-anak lain. Sebelum kembali ke rumah,
Farel sempat bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Alia, berusia 10 tahun. Alia bilang ia ingin jadi penyanyi juga, tapi malu karena tak punya keluarga yang mendukung. Farel duduk berjongkok di hadapannya, lalu memeluk Alia dan berkata, "Kalau kamu gak punya siapa-siapa, kamu bisa anggap aku kakak kamu. Aku juga dulu gak punya siapa-siapa, tapi sekarang aku punya kamu." Anak itu tersenyum dan menangis bersamaan. Itu adalah pelukan yang akan ia ingat seumur hidup. Sepulang dari perjalanan itu, Farel lebih mantap akan masa depannya. Ia bilang pada Om Rais bahwa suatu hari nanti, ia ingin mendirikan rumah perlindungan untuk anak-anak yang mengalami kekerasan atau ditelantarkan keluarga. "Aku gak mau ada anak yang merasa sendirian seperti aku dulu," katanya. Om Rais mengangguk, menepuk bahu Farel. "Dan kamu gak akan jalan sendirian buat mewujudkan itu." Malam itu, Farel kembali membuka surat dari ayah kandungnya. Isinya pendek, doa dan harapan agar suatu hari mereka bisa bicara sebagai dua laki-laki dewasa yang saling memaafkan. Farel tak langsung membalas. Ia butuh waktu, tapi ia tahu dirinya akan siap. Ibu tirinya, Siti Mujayanah, juga sempat mengirimkan paket berisi foto-foto Farel waktu kecil, baju lama, dan sepucuk surat. Dalam surat itu, ia menulis, "Saya memang bukan ibu yang sempurna, tapi saya tidak pernah berhenti menyayangimu." Farel menyimpan semua itu dalam kotak kayu kecil di kamarnya. Ia belum membuka foto-fotonya satu persatu, tapi ia tahu, masa lalunya kini tidak lagi menakutkan. Ia sudah menerima semuanya sebagai bagian dari kisah hidupnya. Suatu malam, Farel dan Om Rais duduk menonton ulang video saat mereka pertama kali tampil bersama. Waktu itu Farel masih kecil, suaranya belum sekuat sekarang, dan ekspresi wajahnya masih penuh ketakutan. "Kamu tahu," kata Om Rais, "waktu pertama aku lihat kamu, aku langsung tahu kamu bukan anak biasa." Farel tersenyum malu, "Tapi aku juga tahu, kalau waktu itu ayah gak datang, mungkin aku gak bisa kayak sekarang." Mereka saling menatap, tak perlu banyak kata. Hubungan itu telah melalui ujian panjang. Kini, tak ada lagi rasa takut akan kehilangan. Mereka telah saling memilih, saling merawat. Beberapa bulan kemudian, Farel dinobatkan sebagai duta anak oleh kementerian terkait. Dalam pidatonya, ia berdiri gagah di panggung, mengenakan batik sederhana dan mata yang berkaca-kaca. "Aku bukan anak yang sempurna. Aku pernah patah, pernah hilang arah, pernah kecewa. Tapi aku bertemu orang-orang yang membuatku sadar bahwa hidup selalu bisa dimulai lagi." Satu ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Tapi Farel tetap rendah hati. Setelah acara, ia tak pergi ke pesta perayaan. Ia langsung pulang dan tidur dengan nyenyak, karena esoknya ia harus sekolah seperti biasa. Kini Farel hidup dengan tenang. Ia tetap bermusik, tetap belajar, dan tetap menulis di buku hariannya. Buku itu sudah hampir habis, tapi ia tak takut. Ia sudah siap memulai buku baru. Dan di halaman terakhir dari buku harian itu, Farel menulis, "Aku mungkin bukan anak sempurna, tapi aku punya hati yang bertahan. Aku mungkin pernah sendiri, tapi kini aku punya rumah. Rumah bernama cinta, rumah bernama Ayah Rais, rumah bernama harapan." Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu. Terima kasih. Salam bahagia sahabat online.